Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di gubuk tempat kita bercerita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersama merenungkan makna dan pentingnya melakukan yang terbaik dalam segala hal yang kita lakukan hingga akhir. Ya, dalam setiap langkah perjalanan kita, baik dalam pekerjaan, pendidikan, ataupun kehidupan pribadi, ada satu prinsip yang tak pernah lekang oleh waktu, yaitu melakukan yang terbaik hingga akhir. Tentu saja, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan rintangan kan? Dan ada kalanya, kita pun mulai merasa lelah, putus asa, atau bahkan tergoda untuk berhenti di tengah jalan. Namun perlu kita ingat, di saat-saat seperti inilah tekad dan komitmen kita diuji. Kita harus terus berusaha untuk menyelesaikan apa yang telah kita mulai, karena itu adalah cerminan dari integritas dan karakter kita. Dalam konsep memberikan yang terbaik, bukan hanya soal mencapai hasil yang memuaskan, tetapi juga tentang proses yang kita jalani, upaya yang kita curahkan, dan sikap yang kita tunjukkan di dalam menghadapi setiap hambatan. Ini adalah tentang bagaimana kita mampu untuk bertahan setiap harinya dengan berbagai macam lika-liku kehidupan. Mari kita berkomitmen untuk tidak hanya mengejar kesuksesan, tetapi lebih dari itu, kita juga harus menikmati setiap prosesnya, belajar dari setiap kegagalan, dan terus berusaha untuk memperbaiki diri setiap harinya. Karena pada akhirnya, bukan hanya hasil akhirlah yang akan kita kenang, tetapi perjalanan dan perjuangan kita untuk mencapainya. Ada satu pepatah yang mengatakan, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Kamu akan menuai apa yang telah kamu tabur. Itu berarti konsekuensi masa depan pasti dibentuk oleh tindakan kita saat ini. Jadi, segala sesuatu yang terjadi pada saat ini merupakan hasil dari hal-hal yang telah kamu lakukan di masa lalu. Tentu saja, ketika kita menginginkan sesuatu, ada berbagai macam usaha yang harus kita lakukan. Nah, untuk itulah, dalam setiap usaha yang kita lakukan, kita harus maksimal. Karena kita nggak pernah tahu bagian mana dari usaha tersebut yang akan membuahkan hasil. Sebagai contoh, kali ini saya akan membagikan sebuah kisah inspirasi tentang seorang tukang kayu yang mengakhiri karirnya dengan akhir yang tidak memuaskan. Bagaimana kisahnya? Selamat mendengarkan. Di sebuah desa, hiduplah seorang tukang kayu yang sudah lanjut usia. Ia bermaksud pensiun dari pekerjaannya di sebuah perusahaan ternama, tempatnya berkarya selama masa hidupnya. Lalu pada suatu hari, ia pun mendatangi pemimpin perusahaan tersebut dan menyampaikan keinginannya kepada si pemilik perusahaan. Tentu saja, karena tak bekerja, ia akan kehilangan penghasilan bulanannya. Tetapi keputusan itu sudah bulat ia pikirkan. Karena ia mulai merasa lelah, ia ingin beristirahat dan menikmati sisa hari tuanya dengan penuh kedamaian bersama istri dan keluarganya. Pemilik perusahaan pun merasa sedih karena kehilangan salah seorang pekerja terbaiknya. Lalu ia memohon pada tukang kayu tersebut untuk membuatkan sebuah rumah untuk yang terakhir kalinya. Tentu saja, si tukang kayu pun mengangguk dan menyetujui permohonan pribadi pemilik perusahaan itu. Tapi, jauh di dalam lubuk hatinya, sebenarnya ia merasa terpaksa. Karena ia ingin segera berhenti. Karena tidak sepenuh hati menerima permintaan si pemilik perusahaan tersebut, ia pun dengan berat hati
dan terkesan terpaksa mengerjakan proyek itu. Ia mengerjakannya dengan menggunakan bahan-bahan sekedarnya dan terkesan asal-asalan. Lalu selang beberapa waktu, akhirnya selesailah rumah yang diminta pemilik perusahaan tersebut. Hasilnya bukanlah rumah yang baik dan terkesan jauh dari kualitas rumah yang selama ini dikerjakannya. Sungguh sangat disayangkan, ia harus mengakhiri karirnya dengan prestasi yang tidak begitu mengagumkan. Ketika pemilik perusahaan itu datang dan melihat rumah yang dimintanya, tiba-tiba ia menyerahkan sebuah kunci rumah kepada si tukang kayu. Lalu pemilik perusahaan tersebut berkata, "Ini adalah rumahmu. Ini hadiah dari kami." Betapa terkejutnya si tukang kayu. Ia merasa malu dan sangat menyesali pekerjaannya. Seandainya saja ia mengetahui bahwa sesungguhnya ia sedang mengerjakan rumah untuk dirinya, tentu saja ia akan mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Namun kini semua sudah berlalu, dan ia harus tinggal di sebuah rumah yang tidak terlalu baik hasil karyanya sendiri. Terkadang, hal seperti ini juga terjadi pada kehidupan kita. Kadangkala, banyak dari kita yang membangun kehidupan dengan cara yang membingungkan. Kerap kali kita akan memilih untuk berusaha seadanya ketimbang mengupayakan yang terbaik. Bahkan tak jarang, dalam hal-hal terpenting dalam hidup kita pun, kita tidak berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan di akhir perjalanan, akhirnya kita hanya terkejut saat melihat apa yang telah kita lakukan dan menemukan diri kita hidup di dalam sebuah rumah yang apa adanya, hasil dari ciptaan kita sendiri. Seandainya kita menyadarinya sejak semula, tentu saja kita akan menjalani hidup ini dengan cara yang jauh berbeda, bukan? Nah, coba mari kita renungkan bahwa kita adalah si tukang kayu. Renungkanlah bahwa kita sedang membangun rumah untuk diri kita sendiri. Setiap hari kita memukul paku, memasang papan, mendirikan dinding dan atap. Maka, mari kita selesaikan rumah kita dengan sebaik-baiknya. Seolah-olah hanya mengerjakannya sekali dalam seumur hidup. Sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan buat kami. Terima kasih dan sampai jumpa.